Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Ferdiansyah. NIM saya 28922501116 semester 4 Prodi Manajemen. Pengolahan rantai pasokan atau SCM, Supply Chain Management. Pentingnya strategi SCM. Supply Chain Management berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier. Kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Hal penting menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah. Dilakukan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain management antara lain meliputi penetapan pengangkutan, C supplier, utang-utang, pembayaran secara tunai atau kredit, distributor, dan pihak yang membantu transaksi, pergudangan, pemenuhan kesalahan informasi mengenai ramalan permintaan produk maupun pengendalian. Isu global tentang supply chain. Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Strateginya adalah fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, atau impor dan nilai tukar. B. Menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengolah pengiriman komponen dan produk akhir. C. Staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. B. Pentingnya pembelian atau purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan suatu dalam konsep supply chain management, karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Tujuan fungsi pembelian, pembelian berarti peroleh barang dan jasa. Tujuannya adalah membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa tersebut. 2. Fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa. Dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembeli dikelola oleh agen pembeli yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. B. Fungsi pembeli didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat. Dokumen dokumen pengenalan mutu dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Di dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agar tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contoh yang dapat ditemukan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan, item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan dan peralatan mobil serta perlengkapan. Supply chain economy. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur, karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output. Supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outscoring. Outscoring adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki oleh
dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Scoring merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisien melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competition yang dimiliki. Perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasukan yang meliputi fasilitas orang dan peralatan. Contoh perusahaan melakukan scoring untuk berbagai keperluan diantaranya pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. B. Strategi rantai pasokan. Banyak pemasok atau mini supplier strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasakan untuk memenuhi permintaan pembeli. Dengan sedikit pemasaran atau fail supplier, dalam strategi ini perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Tiga, vertical integration, pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa A. Integrasi ke belakang atau backward integration, berarti pengusahaan pada sumber daya misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Integrasi ke depan atau forward integration, berarti pengusahaan pada konsumennya misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula dengan distributornya. Pakai Retsu Network, jalan tengah antara pembeli dan sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari palasi perusahaan yang lebih dikenal dengan Kairetsu. Anggotanya dalam hubungan jangka panjang, oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra menularkan keahlian teknis dan kualitas produk yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.